Sobat Bali, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar melalui program Terpadu Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman, dan Pasar Pangan Aman berbasis komunitas menjadi sebuah terobosan dalam memberdayakan masyarakat yang bertujuan untuk tidak ada lagi penggunaan bahan berbahaya pada obat dan makanan yang dapat menimbulkan resiko pada kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan program terpadu Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan Pasar Pangan berbasis komunitas, diharapkan tak ada lagi temuan penggunaan bahan kimia berbahaya baik pada obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Untuk itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar melaksanakan kegiatan berbasis komunikasi, informasi, dan edukasi di Desa Darmesabe, Kabupaten Badung. Kegiatan ini berupa penyuluhan, diskusi, dan serta tanya jawab kepada seluruh peserta. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara mandiri, baik dalam pengawasan obat dan makanan, maka para pelaku usaha, mulai dari skala umum hingga pabrik, senantiasa memperhatikan cara produksi obat dan makanan secara baik. Sehingga kualitas dari produk yang dipasarkan semakin terjamin dan aman. Sobat Bali, selain di Kabupaten Badung, BBPOM di Denpasar juga bersinergi dengan kampus STAH Negeri MPU Kulturan Singaraja Buleleng untuk mensosialisasikan di kalangan mahasiswa akan pentingnya keamanan pangan dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti pewarna sintetis yakni rodamin B dan methanol yellow, penggunaan formalin serta boraks pada makanan. Hadir dalam acara ini, yakni Kepala Balai Besar POM di Denpasar Imade Bagus Kerameta, anggota DPR RI Komisi 9 Iketut Karyasa Aknyana, dan Wakil Ketua 3 STAH Negeri MPU Kulturan Singaraja Ide Bagus Wika Krisna. Harus selalu kita edukasi masyarakat itu turun, karena di masyarakat itu kan dengan adanya dikembangkan UMKM kan banyak membuat produk-produk makanan yang tentunya ini kan harus sehat. Jadi dengan adanya sosialisasi ini tentu menjadi penting untuk pemahaman kepada mahasiswa, terutama generasi muda kita agar berhati-hati. Pertama di dalam memilih kosmetik, kemudian juga terhadap makanan. Jadi terutama apalagi euforia para mahasiswi yang terutama sedang ingin tampil cantik, berhias, tentu agar hati-hati memilih kosmetik itu. Jadi harapannya melalui sosialisasi inilah mereka bisa tampil secara baik, menjaga kesehatan dengan makan makanan yang baik lewat sosialisasi ini. Tidak itu saja, pasar sebagai tempat bertemunya para pembeli dan penjual, serta sebagai tempat perputaran arus barang serta jasa, tak luput dari pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Mengingat pasar sangat rawan akan dijualnya produk makanan yang tak aman untuk dikonsumsi. Seperti contohnya Pasar Nyagelan yang terletak di Desa Panjer, Denpasar. Di Pasar Nyagelan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara intensif memberikan sosialisasi akan pentingnya keamanan pangan serta sekaligus memberikan kualitas makanan yang dibeli, terjamin dan bebas dari bahan kimia obat. Harapan kita dengan adanya pasar kita ini dinyatakan bebas dari panganan yang berbahaya, itu nilainya adalah image pasar ini meningkat, grade statusnya meningkat.
di mata masyarakat bahwa Pasar Nanggalan ini loh aman untuk dikunjungi karena panganan yang dijual ini bebas dari bahan berbahaya. Sehingga terbentuk komunitas atau paguyuban yang senantiasa menjalin komunikasi, informasi, dan edukasi terkait keamanan pangan, baik antar pedagang maupun antar pengelola pasar. Melalui pengujian makanan secara mandiri dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan terhadap makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dijual di Pasar Nyanggelan. Memberikan rasa aman dan nyaman atas kebutuhan bahan pokok yang dijual, baik berupa jajanan pasar, ikan, daging sapi, daging ayam, dan olahan daging lainnya berupa bakso serta sosis kepada pedagang maupun kepada pembeli di Pasar Nyanggelan. Setiap kita ada sosialisasi, mereka kita ajak remuk bersama, kita pula punya balai karya namanya, balai pertemuan atau gimana. Pokoknya setiap bulan sekali kita adakan pertemuan seperti itu, biar mereka mengerti. Sekarang soalnya kan kesehatan paling utama. Semenjak COVID ini kita harus tetap sehat dan tetap bisa bekerja seperti itu. Penataan tempat berjualan di Pasar Nyanggelan ini selain memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengunjung pasar, juga memberikan nilai ekonomi lebih kepada para pedagang dengan semakin banyaknya para pembeli. Pembeli merasa tidak was-was untuk berbelanja di Pasar Nyanggelan karena kami di Pasar Nyanggelan menyediakan pangan yang bebas dari bahan-bahan yang berbahaya. Di sini di Pasar Nyanggelan ini merasa aman dan bebas dari makanan yang berbahaya. Sehingga Pasar Nyanggelan menjadi pasar percontohan bagi pasar tradisional lainnya di Bali sebagai pasar aman berbasis komunitas. Selain itu, sejumlah penghargaan dapat diraih Pasar Nyanggelan. Salah satunya, pasar paling aman dari bahan berbahaya tingkat nasional dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu atas program Desa Terpadu Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman, dan Pasar Pangan Aman berbasis komunitas bertempat di kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Imade Bagus Gerameta. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan pangan. Tentunya keamanan pangan khususnya sekarang digerakkan di Kabupaten Karangasem. Program ini berbasis komunitas. Jadi kenapa komunitas? Jadi kita memberdayakan komunitas yang ada di desa, di sekolah maupun di pasar agar mampu melakukan melindungi diri dari produk pangan yang membahayakan kepada kesehatan. Kemudian kalau di pasar mampu agar pasar tersebut bebas daripada bahan berbahaya. Sementara itu, warga Desa Darmasaba Badung mengikuti sosialisasi tentang keamanan pangan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar di dua tempat sekaligus, yakni di Balai Banjar Uma Anyar dan Balai Banjar Bersih di Desa Darmasaba, Kabupaten Badung. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang cara mengolah pangan yang aman. Mengingat di Desa Darmasaba terdapat sejumlah UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan makanan siap saji, sehingga terjalin sinergitas antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan masyarakat desa dalam meningkatkan mutu pangan. Hal yang perlu desa hadir itu adalah bagaimana desa melakukan pengawasan terhadap kualitas produk itu sendiri. Bukan lagi mengajarkan atau melatih orang untuk memproduksi karena mereka sudah expert di bidangnya dan sudah memiliki pasar. Jadi kami beranggapan bahwa perlu adanya pengawasan dan controlling sehingga kualitas mutu dari produk-produk itu tetap terjaga.